Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mungkin siang atau malam, teman-teman. Selamat datang di perkuliahan hari ini tentang konsep yang sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak menggunakan Git. Nah, kita akan coba belajar tentang branch ya. Sebenarnya sudah kita bahas, kita ulang dalam sesi kali ini. Kita akan menjelajahi konsep dasar tentang branch ya. Nanti kita akan coba untuk langsung simulasi. Nanti kita akan tahu ya, branch itu manfaatnya bagaimana ya, bagaimana cara menggunakan secara efektif dalam proyek perangkat lunak. Nah, saya sedikit mengulangi ya. Jadi branch itu apa? Jadi branch itu adalah fitur inti dalam sistem kontrol versi seperti Git yang memungkinkan pengembang untuk bekerja secara terpisah pada fitur atau pembaruan atau perubahan lainnya dalam proyek tanpa mempengaruhi versi utama dari kode sumber. Dengan kata lain, branch itu nanti memungkinkan kita untuk menciptakan sebuah garis cabang. Ya, nanti kita akan coba lihat garisnya seperti apa gitu ya. Menciptakan garis cabang yang terisolasi dari kode sumber utama. Ya, misalkan biasanya itu master atau main gitu ya. Sehingga nanti setiap perubahan yang kita lakukan dalam branch itu tidak akan langsung mempengaruhi versi utamanya atau versi masternya. Baik, itu yang pertama ya. Oke, yang pertama kita pastikan dulu kita berada di direktori project kita. Nah, saya gunakan Visual Studio Code untuk mengedit coding dan juga saya tidak gunakan terminalnya, saya gunakan Git Bash untuk controlling Gitnya. Nah, simulasi kali ini saya coba untuk membuat sebuah web sederhana, di mana nanti di situ ada file HTML dan juga mungkin nanti ada JavaScript dan nanti kita akan lakukan pembuatan branch baru dan juga nanti kita match ya, kita gabungkan dari branch yang sudah ada. Nah, yang pertama mungkin kita lakukan git init dulu supaya ada file gitnya di directory kita. Berikutnya kita new file, kita bikin index HTML. Nah, di sini kita save. Nah, untuk langkah awal biasanya tanda seru dan kemudian enter, kita save. Nah, kita kembali ke git bash, git status. Di sini terdapat sebuah file untracked file ya, sebuah file yang tidak terdeteksi atau belum terdeteksi. Kalau di Visual Studio Code ini ada simbol U di sini ya. Nah, kalau misalkan kita lakukan git add ya, artinya kita masukkan add ya, kemudian git commit, kita kasih pesan menambahkan file index.html. Nah, kita lihat statusnya sudah habis ya di sini. Nah, kalau misalkan kita lihat branch-nya, kita sedang berada di branch master. Hanya ada satu branch ya. Kita lihat untuk branch-nya ada apa saja, kita ketikkan git branch. Nah, di sini hanya ada satu. Nah, saya sedikit modifikasi ya untuk file HTML-nya supaya ada tampilannya begitu. Hello world. Selamat datang di web Stigma misalkan ya. Kita save, kemudian kita bisa lakukan git commit, langsung git commit strip am memodifikasi index HTML. Oke,
Kalau misalkan, oke, saya hapus dulu ya. Kalau misalkan kita lihat git statusnya sudah habis, ya. Kalau kita lihat git lognya, nah di sini, oh sorry. Nah di sini ada 2 kali apa namanya history, ya, menambahkan file index.html dan juga modifikasi .html. Supaya lebih jelas, saya akan sedikit memvisualisasikan, ya. Di sini saya ingin memvisualisasikan branch master. Yang merah ini adalah branch master, ya. Master. Nah, di sini saya ingin membuat branch baru. Ya, dimana nanti branchnya nanti ada isinya fitur CSS, juga mungkin nanti fitur baru lain, ada JavaScript. Nah, yang saya lakukan adalah di sini saya tambahkan branch baru dengan ketikan git branch. Mungkin saya tambahkan namanya CSS. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat, nah di sini ada 2, ada apa namanya, ada branch CSS dan juga master, tapi kita pada posisi masih branch master. Nah, mungkin saya akan tambahkan lagi JavaScript. Nah, oke. Kalau kita lihat di sini ada 3, ya, ada 3 branch, ada CSS, ada JavaScript dan juga master. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat visualisasinya, nah di sini ada garis. Nah, di sini ada branch CSS. Ya, namanya branch CSS. Kemudian ada branch juga di sini, ada branch JavaScript. Nah, tapi isinya masih master, ya. Belum ada tambahan file apapun. Oke. Untuk berpindah dari branch master ke branch yang lain, contohnya misalkan CSS, ya, itu kita ketikkan git checkout CSS. Nah, kita berada pada branch CSS. Nah, di sini ada bintangnya di hijau, bintangnya di CSS yang berwarna hijau, seperti itu. Nah, di sini di CSS saya ingin menambahkan file baru CSS gitu, ya. Saya sudah siapkan beberapa codingan CSS. Paste, kita save, lalu kita add, ya, git add, lalu git commit m menambahkan file CSS. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita mau menambahkan apa, memodifikasi lah bahasanya, memodifikasi, ya, misalkan di sini skenarionya saya tambahkan codingan center gitu, ya. Lalu di sini kita git commit langsung, memodifikasi file CSS. Nah, kalau kita lihat grafnya, ya, atau melihat garis-garisnya tadi,
itu kita bisa ketikkan git log all decorate one line graph. Nah, seperti ini. Nah, ini masih terlihat lurus ya, karena mungkin kita belum melakukan apapun di JavaScript-nya. Coba kita sekarang masuk ke branch JavaScript-nya, ya. Kita lakukan git checkout JavaScript. Nah, kalau kita pindah ke branch JavaScript, nah di sini apa namanya, hanya ada file index.html, karena kalau secara visualisasi ya, tadi CSS kan sudah mengalami 2 kali modifikasi ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau masuk ke branch JavaScript, itu berarti mulainya tandanya dari sini gitu ya. Mulai dari sini gitu, hanya ada file index.html seperti itu, sehingga tidak ada file style CSS karena beda jalur ya, beda branch, beda cabang seperti itu. Di cabang CSS memang ada file style.css. Nah, di JavaScript tidak ada, sehingga di Visual Studio Code ini hanya ada index.html. Nah, saya akan tambahkan file baru, file JavaScript-nya ya. Script.js. Nah, di sini saya sudah juga siapkan. Oke, kita save. Nah, di branch JavaScript kita lakukan hal yang sama, git add, lalu git commit, strip m menambahkan file js. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita mau lihat graph-nya, git log ya, git log graph-nya seperti ini. Nah, mulai terlihat cabangnya ya. Jadi JS-nya itu mengalami modifikasi sekali atau penambahan file sekali, sehingga seperti ini. Nah, CSS tadi 2 kali modifikasi ya, menambahkan file CSS kemudian modifikasi file CSS. Nah, sedangkan di JS itu kita baru 1 kali commit ya, menambahkan file JS. Nah, seperti itu. Berikutnya kita akan lakukan merge ya. Kita akan gabungkan apa namanya, semua file yang tadi ya, dengan ketikan. Oh ya, sebelum saya gabungkan saya akan pahamkan. Jadi kita hanya bisa menggabungkan dari ketiga cabang ini satu persatu dahulu ya, master dengan JavaScript. Nah, kita tinggal ketikkan git merge. Oh, sebelum itu kita pastikan kita berada pada branch master ya, checkout master. Nah, kita berada pada branch master. Kita hapus saja dulu. Nah, kalau mau merge kita ketikkan git merge. Nah, di sini JavaScript. Nah, seperti ini. Nah,
Kemudian kalau kita lihat ya, di file master itu sudah ada penambahan JavaScript ya. Cuman di sini masih untracked ya. Kita bisa lakukan git commit m JS gitu aja ya. Oke. Kemudian kita mau menggabungkan juga file CSS stylenya. Sama juga. Jadi kita sudah menggabungkan antara branch master dengan branch JavaScript ya. Nah, lalu kita ingin juga menggabungkan file CSS. Langkahnya hampir sama, git merge CSS. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita muncul kayak semacam pesan gitu ya. Kalau sudah kita klik ISC ya. Kemudian kita ketikkan WQ gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini sudah ada penambahan file CSS. Nah, seperti ini, added ya, sudah dimasukkan. Nah, kalau kita lihat grafnya seperti ini. Nah, jadi secara visualisasi ya, di sini. Nah, di sini ada penggabungan. Tetapi di sini masih terdapat 3 branch ya. Kalau kita lihat git branch, nah di sini masih ada 3. Nah, kalau misalkan sudah tidak dibutuhkan lagi branchnya, kita bisa hapus branch CSS maupun branch JavaScript-nya. Ketika kita mau menghapus, kita bisa ketikkan git branch strip del CSS. Sorry. Nah, seperti ini. Kita juga bisa lakukan untuk JavaScript. Nah, ketika muncul seperti ini artinya sudah terhapus untuk branch CSS maupun branch JavaScript. Ketika kita lihat git branch kembali, hanya ada master seperti itu ya. Sekali lagi kita lihat grafnya seperti apa. Di sini hanya ada master dan juga sudah mengalami match atau penggabungan menjadi satu. Oke, yang terakhir ya sebelum saya tutup videonya, mungkin saya akan sedikit menyempurnakan untuk file HTML-nya ya, karena kan tadi ada file CSS dan juga ada file JavaScript-nya. Mungkin kita tambahkan juga di sini link rel style sheet, kemudian maaf ya. Oke, kita tutup dan juga kita masukkan scriptnya. Script JavaScript, kemudian kita tutup. Oke. Sorry, kita save. Oke, kita hapus ini supaya lebih enak. Kita git commit langsung am saja ya, tidak perlu add lagi. Git commit strip am menyempurnakan gitu ya, HTML. Oke,
Nah, di sini kalau kita lihat grabnya, ya seperti ini ya. Secara visualisasi di sini ada modifikasi lagi ya. Ada 2 kali modifikasi. Pertama modifikasi penggabungan, kemudian modifikasi penyempurnaan, tadi ada penambahan beberapa kode di HTML. Nah, sebetulnya ada penambahan ya. Jadi sini kalau misalkan nih, kalau teman-teman menulis git log strip strip all, strip dan seterusnya ini terlalu panjang, kalian bisa lakukan alias terserah sih ya, misalkan grab gitu ya. Nah, kalian bisa copy, paste. Nah, kalau misalkan kita ketikkan grab di sini hasilnya sama ya. Jadi tidak perlu menulis terlalu panjang. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya dimohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.